Cerita bocil kali ini berjudul Liburan Sekolah. Yuk kita simak cerita ini. Di sebuah sekolah dasar, tampaklah suasana pengambilan rapor semester pertama kelihatan lebih ramai dari biasanya. Lantaran banyak orang tua murid mendampingi anak-anak mereka untuk mengambil rapor. Di antaranya ada Abdul dan ibunya yang juga selesai mengambil rapor. Tampak anak-anak yang bergembira karena akan segera berlibur. Tak seperti Abdul yang bergembira karena nilai raportnya kembali sebagai ranking pertama di kelasnya. Ia tampak cerah. Anak ibu selalu pintar. Terima kasih, Bu. Tapi ibu sedih. Kamu tidak liburan seperti teman-temanmu. Nggak apa-apa, Bu. Abdul lebih senang bisa membantu ibu. Terima kasih, anak. Kamu memang benar-benar anak soleh. Abdul tampak gembira. Abdul sudah mengerti karena setiap liburan ibunya pasti mengajak untuk menemaninya berjualan di sekitar tempat wisata yang tak jauh dari rumah mereka. Karena biasanya mereka hanya berjualan di depan rumah mereka yang kecil. Karena dengan begitu keuntungan mereka akan lebih banyak. Itulah sebabnya Abdul antusias membantu sang ibu untuk berdagang di tempat wisata tersebut. Sejak subuh setelah sholat, Abdul sudah berada di tempat wisata tersebut. Dia bersama sang ibu menata dagangan-dagangannya, seperti juga pada pedagang yang lain. Sebenarnya sang ibu sedih. Dia menatap anaknya yang baru 9 tahun itu. Kamu gak sedih, gak bisa liburan atau masuk aja ke dalam desta-desta itu? Enggak, Bu, kan udah biasa. Kenapa sih ibu selalu tanya? Ibunya tersenyum haru. Ya nak, kita hidup hanya berdua. Siapa lagi yang tidak mencari nafkah selain kita berdua ya nak? Iya, Bu, tapi ibu sedih. Kamu tak pernah bisa ibu ajak ke tempat wisata. Bagaimana tidak? Sehari-hari mereka saja sudah sangat pas-pasan untuk bayar kontrak rumah, untuk makan sehari-hari dan keperluan sekolah Abdul. Dengan begitu saja mereka sudah bersyukur sekali. Ibu memang selalu sedih. Anaknya begitu baik hati dan soleh. Tak banyak menuntut. Sebenarnya dia ingin sekali bisa mengajak Abdul untuk masuk ke dalam tempat wisata. Tapi tiketnya lebih untuk bisa mereka makan sehari-hari dan juga untuk modal keesokan harinya. Itulah sebabnya Abdul tak pernah menuntut apa-apa. Pikirnya hidup berdua sang ibu yang amat mencintainya itu sangatlah bergembira. Suatu hari saat liburan sudah berjalan seminggu, ada seorang ibu dan anak yang perempuan yang baru berusia 4 tahunan membeli minuman dan makanan-makanan yang dijual oleh Abdul. Dia tampak ramah dan tampak repot dengan bawaannya. Suaminya memegang stroller anak balitanya, sedang dia menuntun si anak yang 4 tahun itu dan juga membawa tas dan beberapa yang lain. Tapi ibu dan Abdul melayaninya dengan baik. Mereka cukup banyak membeli makanan dan minuman untuk dibawa ke dalam tempat wisata. Dan si ibu itu pun tak menyadari setelah dia membeli semua, Abdul mendengar tangisan dari seorang bocah yang dia langsung kenali. Anak itu adalah anak perempuan yang tadi ibunya membeli minuman dan makanan di meja dagangannya. Dia langsung kaget. Ya,
itu anak sendirian. Dia langsung menghampiri. Bu, aku mau lihat anak itu, kebingungan ditinggal ibunya yang tadi. Iya, langsung Dul. Kamu temani, cari ibunya. Jangan sampai ayah ibunya keburu masuk ke dalam, ntar susah. Iya bu, Abdul pun segera mendekati si bocah dengan hati-hati. Dek, ayo cari ibu sama ayah kamu. Bocah itu manggut-manggut sambil menangis sedih. Abdul pun menuntunnya dengan mata mencari-cari orang tua si anak. Aduh, kamu kenapa lepas dari tangan ibumu? Nangis saja itu anak. Beruntung orang tua si anak masih belum masuk ke dalam tempat wisata itu. Dan tak sampai 5 menit, Abdul menemukan mereka yang baru saja akan membeli tiket masuk. Saat itu Abdul berseru, Bu, Pak, ini anaknya ketinggalan. Astaga ya Allah, ucap mereka tersadar. Suami istri itu langsung mengambil. Kamu gimana sih Bu? Tegur si bapak. Aku repot sama bawaanku, jadi lupa Pak. Terima kasih ya Dek, ucap si ibu dengan tampang bersalah pada Abdul. Ya Bu, permisi. Dek, sini dulu. Abdul menoleh lagi ketika kakinya akan melangkah. Ada apa Pak? Namamu siapa? Abdul Pak. Orang itu mengasurkan uang 100.000. Ini buatmu Dek, sebagai tanda terima kasih kamu. Gak usah Pak, makasih. Ambil saja Abdul, ujar istrinya pula. Tapi Abdul tetap menolak. Suami istri itu saling pandang. Bagaimana kalau kamu ikut kami saja masuk untuk jalan-jalan ke dalam, Dul? Sebagai tanda terima kasih kami padamu yang mengantarkan anak kami. Kalau enggak karena kamu, mungkin kamu kehilangan anak kami, Dul. Tutur si bapak senyum simpul. Betul, Dul. Ayolah, kamu bisa menemani Mina nanti. Tanya si ibu, menunjuk anaknya. Dul berpikir, dia bingung. Tapi dia akhirnya merasa didesak. Nanti saya izin sama ibu saya dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Selagi Abdul meminta izin kepada ibunya, tak lama keluarga yang tadi ditolongnya itu menyusul dengan memperlihatkan selebar tiket masuk taman wisata. Bu, izinkan ya Abdul ikut dengan kami menemani Mina, anak kami. Ini tiketnya sudah dibeli loh Bu. Ya silakan Bapak Ibu. Saya juga terima kasih sudah sudi mengajak anak saya. Kami yang berterima kasih Bu. Dia telah mengantarkan anak kami yang tadi hilaf ketinggalan. Kalau tidak karena Abdul, mungkin kami bisa kehilangan Mina. Oh ya ampun. Memang kalau bawa anak kecil itu memang harus waspada Bu, Bapak. Namanya juga anak-anak. Suka meleng sedikit, kita juga bingung. Iya, tadi kami benar-benar tidak sadar. Ayolah Abdul, yuk kita masuk. Bu, pinjam Abdulnya ya. Iya Pak. Makasih ya, saya tunggu di sini saja sambil dagang. Ya Bu. Ayo Abdul. Abdul pun mengikuti kedua suami istri muda itu yang sibuk dengan balitanya, dan dia segera menuntun Mina, anak tertua mereka. Dan akhirnya Abdul ikut jalan-jalan ke dalam tempat wisata yang indah itu, yang selama ini hanya bisa dipandanginya dari luar gerbang bersama ibunya yang berdagang. Betapa bahagianya Abdul di saat libur sekolahnya, dia bisa juga bersantai, jalan-jalan, piknik bersama keluarga yang baru dikenalnya. Walaupun ada sedikit kesedihan karena ibunya sendiri tidak bisa ikut dengannya. Hari itu tampak bahagia sekali bagi Abdul. Dia cepat akrab dengan Mina, anak mereka. Ketika sore menjelang, barulah terlihat Abdul kembali bersama keluarga Mina dan menghampiri ibu Abdul yang masih berdagang. Bu, terima kasih ya. Ini Abdulnya kami kembalikan. Saya juga berterima kasih ya Bapak Ibu sudah membuat Abdul bahagia bisa jalan-jalan. Karena selama ini saya tidak mampu membuatnya bahagia. Jangan begitu Ibu. Sampai jumpa lagi ya. Nanti kita bisa jalan-jalan lagi lain kali.
Abdul pun mengantarkan Mina sekeluarga hingga mereka memasuki mobil di tempat parkir. Abdul melambaikan tangan kepada Mina dan ayah ibunya. Liburan kali ini benar-benar menyenangkan bagi Abdul. Dia amat berkesan. Rezeki Abdul, si anak yang baik. Itulah Abdul yang bisa juga merasakan liburan yang menyenangkan pada saat liburan sekolah. Dia tetap saja melambaikan tangan pada Mina.